Hologram ini dikatakan akan berfungsi sebagai alat untuk memanipulasi berbagai kelompok agama dengan menciptakan pengalaman keagamaan atau fenomena luar angkasa yang tampak nyata. Misalnya, citra tersebut dapat diprogram untuk menampilkan gambaran dari tokoh agama seperti Yesus Kristus, Buddha, atau tokoh-tokoh religius lainnya yang turun dari langit. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Nurul Fauzi di channel Alstoryji. Di video kali ini kita akan ngebahas salah satu teori konspirasi terbesar yang berada di Amerika Serikat. Dan teori konspirasi ini berkaitan dengan kebakaran yang berada di Los Angeles atau cerita yang gue bahas sebelumnya. Mau tahu konspirasinya seperti apa? Langsung saja kita masuk di segmen informasi seputar dunia. Project Bluebeam adalah sebuah teori konspirasi yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang jurnalis asal Kanada bernama Charles Monas pada tahun 1994. Teori ini mengatakan bahwa sebuah proyek global besar yang dijalankan oleh kekuatan tersembunyi atau elit dunia yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan massal dan mengubah tatanan dunia dengan cara yang sangat manipulatif. Menurut Monas, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menciptakan tatanan dunia baru atau yang sering disebut sebagai New World Order melalui serangkaian peristiwa yang menciptakan kekacauan global dan meruntuhkan sistem kepercayaan serta tatanan sosial yang ada. Project Bluebeam ini dikatakan juga memiliki rencana untuk memfasilitasi pemerintahan dunia totaliter dengan menghancurkan agama-agama yang tradisional dan menggantinya dengan sistem kepercayaan baru menggunakan teknologi NASA yang futuristik dan melibatkan invasi alien palsu atau pertemuan ekstraterestrial palsu yang dimaksudkan untuk menipu negara-negara agar bersatu di wilayah atau di bawah pemerintahan dunia baru. Teori ini berfokus pada penggunaan teknologi canggih termasuk hologram dan pengaruh mental untuk memanipulasi umat manusia, menciptakan ilusi yang bisa memanipulasi keyakinan dan perilaku mereka, serta memfasilitasi pembentukan rezim otoriter global. Nah, menurut teori ini, pemerintah akan menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan ilusi keagamaan dan bencana alam besar-besaran. Dengan cara ini, mereka akan membuat kekacauan global dan kemudian menawarkan solusi berupa pemerintahan dunia baru yang otoriter. Charles Monas yang bekerja sebagai jurnalis investigasi memperkenalkan proyek Bluebeam dalam sebuah konferensi pers pada awal tahun 1990-an. Ia mengklaim bahwa proyek ini adalah bagian dari rencana global yang lebih besar yang akan dijalankan oleh para elit dunia untuk membentuk tatanan dunia baru di bawah kendali mereka. Nah, pada tahun 1994, Monas menulis sebuah buku berjudul Project Bluebeam, ya, di mana ia menjelaskan teori ini lebih mendalam. Monas berpendapat bahwa proyek ini akan menggunakan teknologi canggih yang saat itu masih dalam tahap pengembangan untuk memanipulasi masyarakat dunia, terutama dalam hal agama dan sistem pemerintahan. Selain itu, ia juga meramalkan bahwa fenomena seperti kedatangan alien atau peristiwa ilahi yang terjadi di langit akan digunakan untuk mempengaruhi kesadaran global. Buku dan laporan Monas tidak pernah diakui oleh sumber-sumber ilmiah atau pemerintah yang sah.
Namun teori ini menyebar luas melalui media alternatif, internet, dan forum-forum diskusi yang membahas teori konspirasi. Nah, menurut Monas, tujuan utama dari Project Bluebeam adalah untuk menciptakan tatanan dunia baru atau New World Order yang dikendalikan oleh segelintir elit global. Nah, beberapa tujuan lebih spesifik dari proyek ini adalah seperti menyatukan dunia di bawah satu pemerintahan global, menghancurkan agama tradisional, menciptakan ketakutan dan kekacauan global, dan menggunakan teknologi untuk memanipulasi pikiran manusia. Salah satu tujuan dari Project Bluebeam adalah untuk menciptakan satu pemerintahan global yang mengendalikan seluruh dunia. Nah, untuk mencapai hal ini, proyek ini berupaya menciptakan ketakutan global yang begitu besar, sehingga masyarakat dunia merasa perlu untuk bersatu di bawah satu sistem yang lebih terpusat dan kuat. Pemerintahan global ini juga akan menghapus batas-batas negara yang ada dan menggantinya dengan satu struktur pemerintahan yang akan mengendalikan hampir semua aspek kehidupan, mulai dari politik ekonomi hingga agama. Salah satu dari teori Bluebeam adalah untuk menghancurkan kepercayaan agama tradisional. Hal ini akan dilakukan dengan cara menciptakan penampakan ilahi di langit atau fenomena supernatural lainnya yang akan membuat orang-orang merasa bahwa agama-agama tradisional mereka adalah salah. Tujuan utamanya adalah untuk menggantikan agama-agama tradisional dengan sistem kepercayaan yang lebih mudah dikelola oleh elit global, yaitu sebuah agama atau kepercayaan yang lebih universal dan dapat dikendalikan oleh pemerintah global. Project Bluebeam juga bertujuan untuk menciptakan rasa ketakutan yang meluas di seluruh dunia, yang akan mendorong masyarakat untuk menerima pengawasan dan kontrol yang lebih ketat. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi untuk menciptakan skenario invasi alien yang besar-besaran. Proyeksi UFO atau makhluk luar angkasa di langit akan digunakan untuk membuat orang percaya bahwa umat manusia sedang diserang oleh makhluk dari luar angkasa. Ketakutan pada ancaman alien ini akan mengarah pada perasaan bahwa dunia perlu bersatu untuk melawan ancaman bersama yang pada gilirannya akan membuat masyarakat lebih mudah menerima pemerintahan global. Nah, menurut Monas, teknologi canggih seperti telepati, buatan, dan kontrol pikiran akan digunakan untuk mempengaruhi individu secara pribadi. Dengan menggunakan perangkat yang dapat mengirimkan pesan langsung ke otak manusia, orang akan mendengar suara Tuhan atau entitas spiritual lain yang akan memandu mereka menuju penerimaan terhadap sistem yang baru. Teknologi ini memungkinkan para elit untuk mengendalikan perasaan dan pikiran orang-orang tanpa mereka sadari. Ini adalah salah satu bagian paling kontroversial dari teori ini, karena klaim tentang kontrol mental tanpa persetujuan pribadi menimbulkan banyak kekhawatiran tentang privasi dan kebebasan individu. Monas mengklaim bahwa proyek Bluebeam akan dilaksanakan dalam 4 fase besar yang saling berhubungan, yang akan mengarah pada perubahan total dalam cara masyarakat dunia berfungsi. Nah, pada fase pertama, teori ini mengklaim bahwa para elit global merencanakan untuk menggali artefak-artefak kuno yang akan mengubah persepsi umat manusia tentang sejarah dan agama.
Monash berpendapat bahwa fase pertama ini akan melibatkan teknologi canggih untuk menciptakan gempa bumi buatan di berbagai lokasi di seluruh dunia yang akan digunakan untuk menemukan bukti yang selama ini tersembunyi. Seperti sisa-sisa peradaban yang hilang atau artefak yang dapat meruntuhkan keyakinan dan ajaran terhadap agama tradisional. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan berbagai sistem keyakinan agama dengan memperkenalkan bukti bahwa sejarah manusia telah dipalsukan dan bahwa apa yang selama ini diyakini sebagai kebenaran tidaklah benar. Sebagai contoh, artefak-artefak ini bisa berupa bukti bahwa agama-agama tertentu tidak benar, atau bahwa peradaban-peradaban kuno yang lebih maju pernah ada sejumlah sejarah yang diterima secara umum. Fakta-fakta baru yang ditemukan ini akan digunakan untuk mengguncang keyakinan masyarakat dan menciptakan kebingungan global. Fase kedua dari proyek Bluebeam melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti hologram dan ilusi visual untuk menampilkan citra dewa-dewa atau makhluk luar angkasa di langit. Nah, menurut teori, teknologi holografik ini akan mampu menciptakan gambar-gambar besar dan jelas yang dapat dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia, menciptakan ilusi bahwa peristiwa-peristiwa supernatural sedang terjadi. Hologram ini dikatakan akan berfungsi sebagai alat untuk memanipulasi berbagai kelompok agama dengan menciptakan pengalaman keagamaan atau fenomena luar angkasa yang tampak nyata. Misalnya, citra tersebut dapat diprogram untuk menampilkan gambaran dari tokoh agama seperti Yesus Kristus, Buddha, atau tokoh-tokoh religius lainnya yang turun dari langit. Ya, seolah-olah mereka ini sedang berbicara atau memberi petunjuk kepada umat manusia yang pada akhirnya akan membawa masyarakat ke dalam kebingungan dan kekhawatiran. Dalam versi lain dari teori ini, hologram mungkin akan menampilkan makhluk luar angkasa yang akan datang untuk menyelamatkan atau bahkan menghancurkan umat manusia. Nah, tujuan dari fase ini adalah untuk membingungkan dan menakuti orang-orang dengan membuat mereka percaya bahwa peristiwa-peristiwa supernatural sedang terjadi, memotivasi mereka untuk menerima bentuk pemerintahan atau pengaturan dunia baru yang lebih besar dan terpusat. Nah, fase ketiga dalam teori ini mengatakan bahwa pihak yang mengendalikan proyek Bluebeam akan menggunakan teknologi canggih untuk berkomunikasi langsung dengan pikiran individu. Teknologi ini sering disebut sebagai voice to school. Teknologi ini konon memungkinkan pihak berwenang untuk mengirimkan pesan-pesan suara langsung ke otak seseorang yang akan membuat individu merasa seolah-olah mereka menerima wahyu atau perintah dari entitas yang lebih tinggi seperti Tuhan atau makhluk luar angkasa. Nah, dengan teknologi ini, seseorang bisa mendengar suara atau pesan di dalam kepalanya yang berfungsi sebagai cara untuk mengarahkan atau mengendalikan tindakan individu atau massa, membuat mereka lebih mudah menerima pemerintahan otoriter atau bahkan membentuk opini publik secara besar-besaran. Ya, misalnya orang-orang bisa mendengar suara yang mengatakan bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar, atau bahwa mereka harus mengikuti pemimpin tertentu untuk menyelamatkan diri mereka. Tujuan dari fase ini adalah untuk menciptakan manipulasi pikiran secara langsung, sehingga orang-orang merasa bahwa mereka mendapat petunjuk ilahi atau perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Pada tahap akhir,
Teori ini mengklaim bahwa kelompok yang berkuasa akan menciptakan krisis besar secara global seperti perang dunia atau bencana alam yang akan mengguncangkan masyarakat dan merusak sistem ekonomi dan politik global. Krisis ini bisa berupa peperangan besar-besaran, revolusi sosial, atau bahkan invasi makhluk luar angkasa seperti yang direncanakan pada tahap kedua dengan hologram. Krisis global ini akan digunakan untuk meyakinkan orang-orang bahwa hanya ada satu solusi, yaitu pemerintahan global yang terpusat. Masyarakat akan diminta untuk menyerahkan kebebasan pribadi mereka demi keamanan dan stabilitas. Pemerintahan dunia tunggal ini akan mengendalikan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk agama, ekonomi, politik, dan kebebasan individu. Ya, beberapa orang yang mempercayai teori konspirasi ini mencoba mengkaitkannya dengan kebakaran besar di Los Angeles yang terjadi pada bulan Januari tahun 2025 kemarin. Meskipun tidak ada bukti yang kuat atau penyelidikan yang mendukung klaim ini, mereka berpendapat bahwa kebakaran tersebut adalah bagian dari rencana besar untuk menghancurkan kota dan membersihkan wilayah tertentu untuk pembangunan kota pintar yang lebih terkontrol. Ya, seperti yang tercakup dalam inisiatif LA Smart City 2008. Ya, mereka berpendapat bahwa kebakaran ini mungkin direncanakan untuk membuka jalan bagi pembangunan infrastruktur baru yang memungkinkan lebih banyak pengawasan dan kontrol sosial. Namun, para ahli menyatakan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh faktor alam seperti angin kencang dan kekeringan, dan tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa kebakaran tersebut adalah bagian dari konspirasi besar. Menurut Monas dan pendukung teori-teori ini, Project Bluebeam bukan hanya sebuah rencana teknologi, tetapi juga sebuah upaya untuk mengubah dunia secara fundamental dengan cara yang radikal dan penuh manipulasi. Ya, tujuannya adalah menciptakan ketergantungan pada pemerintahan global yang terpusat dan untuk mengontrol pikiran serta tindakan umat manusia dengan menggunakan teknologi yang mengarah pada penipuan massal dan manipulasi sosial. Seperti banyak teori konspirasi lainnya, Project Bluebeam tidak memiliki bukti yang kuat atau terpercaya untuk mendukung klaim-klaim yang diajukan. Banyak ahli dan ilmuwan beranggap bahwa teori ini sebagai spekulasi liar yang tidak didasarkan pada keyakinan. Beberapa orang melihatnya sebagai upaya untuk menaburkan ketakutan dan menciptakan kecemasan tanpa sadar. Sementara yang lainnya melihat sebagai bentuk paranoid terkait dengan globalisme dan pemerintahan dunia. Meskipun demikian, banyak orang yang percaya bahwa elit global sedang merencanakan untuk menciptakan tatanan baru dengan memanipulasi masyarakat melalui teknologi canggih. Ya, teori ini mencakup penggunaan teknologi seperti proyeksi hologram, invasi alien palsu, dan kontrol pikiran untuk menciptakan ketakutan dan memaksa masyarakat dunia untuk menerima pemerintahan global yang otoriter. Pentingnya untuk diingat bahwa ini adalah teori konspirasi yang belum terbukti dan tidak didukung oleh fakta atau bukti ilmiah yang sah. Ya guys, mungkin ini pembahasannya cukup lumayan lama ya, karena ini ngejelasin ya cukup padat juga. Kalau kalian punya pendapat lain, komen aja udah di bawah. Nanti kalau misalkan ada info-info selanjutnya, nanti gue bahas di next video. Ya mungkin guys, tentang konspirasi yang berada di Amerika, mungkin segitu saja ya guys ya. Ya emang cukup lumayan lah konspirasinya.
sangat mengesankan bagi gua. Tapi kalau misalnya kalian punya cerita-cerita lain ya komen aja di bawah. Nanti gue bakal ceritain satu persatu. Ya guys, mungkin segitu saja video dari gua. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang gue upload. Mungkin segitu saja. See you the next video. Bye bye.